Di sebuah dunia bernama Draconis, terdapat legenda tentang naga legendaris bernama Ignarion, penjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan sihir. Ignarion mengorbankan dirinya dalam pertempuran melawan kekuatan kegelapan ribuan tahun lalu. Sebelum lenyap, ia meninggalkan sebagian kekuatannya untuk diwariskan kepada manusia yang memiliki hati murni dan keberanian besar. Di sebuah desa kecil bernama Eldoria, hidup seorang anak yatim piatu bernama Kael. Kael bukanlah siapa-siapa, ia hanya seorang anak desa biasa yang sering diejek karena tubuhnya yang kurus dan lemah. Ia tinggal bersama paman dan bibinya yang tidak menyukainya. Namun, Kael memiliki satu kelebihan, yaitu ia sangat baik hati dan selalu membantu siapa saja, meski dirinya sering diperlakukan tidak adil. Suatu hari, ketika sedang mencari kayu bakar di hutan, Kael mendengar suara gemuruh aneh. Ia mengikuti suara itu dan menemukan sebuah gua misterius yang penuh dengan ukiran naga di dindingnya. Di tengah gua, ada sebuah bola kristal bercahaya merah menyala. Terdengar suara berat menggema memanggil namanya dari dalam gua itu. Kael pun terkejut, lalu ia bertanya siapa yang memanggil namanya. Lalu Kael melihat sesosok bayangan besar lalu mengatakan jika dia adalah bernama Ignarion. Ia mengatakan jika Kael telah dipilih untuk menerima kekuatannya dan menjadi penjaga baru dunia ini. Sebelum Kael bisa menolak, cahaya dari kristal tersebut tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Lalu kemudian ia pun pingsan. Dan ketika terbangun, ia menemukan sisi kecil tumbuh di lengannya dan matanya memancarkan cahaya merah. Setelah insiden itu, hidup Kael berubah drastis. Ia mulai menyadari bahwa tubuhnya menjadi lebih kuat dan tangguh. Ia bisa berlari lebih cepat daripada kuda, memanjat pohon tinggi tanpa kesulitan, dan bahkan tangannya kadang memancarkan api ketika ia marah. Namun, kekuatan itu juga membawa masalah. Suatu hari, ketika beberapa pemuda desa mencoba mengganggunya, Kael secara tidak sengaja memuntahkan semburan api kecil yang hampir membakar gudang desa. Penduduk mulai takut padanya dan menganggapnya itu adalah kutukan. Kael merasa bingung dan takut. Ia lari ke gua tempat semuanya bermula, berharap mendapatkan jawaban dari kristal naga. Sesampainya di dalam gua, ia langsung memanggil Ignarion. Kael pun menanyakan padanya apa yang sebenarnya telah terjadi dengan tubuh dan kekuatannya yang mengerikan. Lalu Ignarion pun menjelaskan jika kekuatan Kael belum sepenuhnya bangkit. Kael harus belajar mengendalikannya. Bahaya besar sedang mengintai dunia, dan hanya Kael lah yang mampu melawan kegelapan itu. Ignarion memberitahu Kael bahwa ada seorang guru bernama Master Eldrin. Ia seorang penjaga naga terakhir yang masih hidup. Kael harus menemukannya di Gunung Vermis, tempat di mana legenda naga bermula. Beberapa hari setelah itu, Kael pun memulai perjalanannya ke Gunung Vermis. Perjalanan Kael ke Gunung Vermis tidaklah mudah. Ia harus melewati hutan gelap, rawa beracun, dan melawan serangan bandit yang ingin mencuri perbekalannya. Namun seiring waktu, kini ia pun mulai memahami kekuatannya sedikit demi sedikit. Dalam perjalanannya, Kael bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Lyra. Lyra merupakan seorang pemanah berbakat yang sedang mencari adiknya yang hilang diculik oleh para pengikut kegelapan. Lyra memutuskan untuk bergabung dengan Kael setelah mendengar bahwa kekuatan naga legendaris bersemayam di dalam dirinya. Mereka pun berniat bekerja sama untuk mengalahkan pasukan kegelapan. Bersama-sama mereka pun menghadapi berbagai rintangan, mulai dari serangan serigala hitam hingga perangkap sihir kuno. Setelah berminggu-minggu, Kael dan Lyra akhirnya sampai di Gunung Vermis. Di sana, mereka bertemu dengan Master Eldrin, seorang pria tua dengan mata tajam seperti elang dan jubah bersulam simbol naga. Singkat cerita, Master Eldrin pun mengajarkan Kael cara mengendalikan kekuatannya termasuk mengubah sebagian tubuhnya menjadi bentuk naga. Latihan itu sangat berat, tapi Kael terus berusaha. Dalam salah satu sesi latihan, Eldrin mengungkapkan sebuah rahasia besar di mana Kael adalah keturunan langsung dari Ignarion. Darah naga mengalir dalam dirinya. Itulah sebabnya ia dipilih. Mendengar hal itu,
Kyle pun sontak merasa sangat terkejut. Bahkan ia tidak pernah tahu siapa orang tuanya. Dan kini ia sadar bahwa ternyata dirinya lebih dari sekadar manusia biasa. Sementara itu, kekuatan kegelapan yang dipimpin oleh seorang penyihir jahat bernama Malphok semakin kuat. Malphok ingin membangkitkan naga hitam kuno yang bernama Umbrazar untuk menghancurkan dunia. Di bawah pimpinan Master Eldrin, Kyle dan Lyra pun melakukan serangan ke benteng Malphok. Master Eldrin pun tiba-tiba berubah menjadi sesosok naga es yang besar. Lalu Kyle dan Lyra diperintahkan untuk naik ke punggungnya. Mereka pun akhirnya berangkat dan terbang menuju ke kastil Malphok. Malphok yang merasakan adanya pergerakan sebuah kekuatan yang besar menuju ke arah kastilnya. Ia pun memerintahkan pasukannya bersiap-siap untuk berperang. Tak berselang lama, Kyle pun mulai memasuki area kekuasaan Malphok. Dengan kekuatan mereka bertiga, tak butuh waktu lama mereka pun berhasil mengalahkan prajurit Malphok, hingga akhirnya mereka pun sampai di kastil Malphok. Malphok pun segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Master Eldrin dan Lyra berjuang bersama melawan para prajurit Malphok, sedangkan Kyle sendiri akan berhadapan langsung dengan Malphok. Dalam pertempuran epik, Kyle akhirnya berhasil sepenuhnya menguasai kekuatan naganya. Ia berubah menjadi sosok naga merah dengan sayap yang besar dan semburan api yang mampu menghancurkan apa saja. Dengan wujud naganya, Kyle bisa mengalahkan Malphok dengan sangat mudah. Namun, Malphok tidak mudah menyerah. Ia mengorbankan dirinya untuk memanggil Umbrazar. Seekor naga hitam raksasa pun muncul untuk melawan Kyle. Pertarungan antara Kyle dan Umbrazar pun berlangsung sengit. Kyle sedikit kewalahan menghadapi kekuatan Umbrazar yang besar. Umbrazar pun sempat membuat Kyle terdesak. Beruntung dengan serangan panahnya, Lyra berhasil menghentikan serangan Umbrazar untuk sesaat. Kyle pun berhasil meloloskan diri. Pertarungan Kyle dan Umbrazar pun berlanjut. Lyra dan Master Eldrin pun kini ikut membantu. Kerjasama mereka bertiga kini berhasil membuat Umbrazar sedikit terdesak. Dengan bantuan Lyra dan Master Eldrin, Kyle akhirnya berhasil menemukan titik lemah dari Umbrazar. Kyle pun memusatkan kekuatannya dan melesatkan semburan apinya tepat di jantung Umbrazar. Serangan itu berhasil meledakkan tubuh Umbrazar hingga langit pun menjadi merah. Umbrazar dan Malphok pun berhasil dikalahkan. Kini dunia pun kembali damai. Namun, kekuatan naga di dalam diri Kyle tetap ada. Ia memutuskan untuk menggunakan kekuatannya untuk melindungi dunia sebagai naga penjaga yang baru. Kyle pun kembali ke desanya. Tapi kini ia diterima sebagai pahlawan. Lyra dan adiknya yang berhasil ia selamatkan pun memutuskan untuk tinggal bersama Kyle. Kyle pun memutuskan untuk menikahi Lyra. Bersama-sama mereka membantu melatih generasi baru sang penjaga naga. Meski dunia damai, Kyle tahu bahwa tugasnya belum selesai. Legenda baru pun lahir. Kyle, sang penjaga naga legendaris, pelindung keseimbangan dunia.